Shalom, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali lagi untuk puji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, kita bersama-sama untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Katakan bersama-sama, tiada kesudahan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bersama-sama memuliakan pujian ini. Haleluya, puji Tuhan. Dan kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyerahkan segala perkara kita dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan karena segala perkara dapat kami tanggung hanya di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Memenuhi keperluanku.
Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa. Oleh karena perkenan dan kasih-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya sampai saat ini. Kami bersyukur Engkau juga masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati berkat firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicara bagi kami siap menyambutnya dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih. Saudaraku, kita masih ada di tengah-tengah keluarga kita. Kita masih bersama-sama beribadah di rumah Bapak Ibu masing-masing. Dan marilah waktu yang ada ini, kesempatan yang ada ini kita pergunakan untuk bisa menyembah dan mengagungkan nama Tuhan bersama-sama. Nah, saudaraku yang terkasih, beberapa hari ini saya mendapatkan satu kiriman, saya baca-baca artikel yang berhubungan dengan kondisi yang sedang terjadi di akhir-akhir ini. Ada satu artikel yang menuliskan, memaparkan bahwa ada seseorang yang terpapar COVID-19 ini kemudian disembuh, dan setelah pulang dia mengajukan protes pada pendetanya, dan dia mengatakan, mengapa Pak Pendeta tidak mengunjungi saya di rumah sakit ketika saya sedang kesakitan, ketika saya berbaring dan berjuang untuk kesembuhan. Hanya seorang dokterlah yang terus memperhatikan, perawat-perawat yang memperhatikan, dia mendatangi, dia memberikan yang terbaik, memberikan makanan, memberikan obat dan lain sebagainya. Dan kemudian ada juga artikel yang memaparkan bagaimana cara mengatasi dan bagaimana menanggulangi pencegahan penularan COVID-19 ini. Itulah beberapa argumen kemudian muncul, beberapa pandangan kemudian muncul. Tetapi hari ini PKC lepas dari itu semua, kita itu tetap menjadi anak-anak Allah. Kita tidak akan memikirkan beberapa hal itu. Kita tidak akan melihat apa dan bagaimana dan orang-orang dan pandangannya. Tetapi yakinilah bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik. Maka dari itu, Bapak Ibu dan saudaraku, marilah kita akan membaca firman Tuhan di kesempatan yang terindah ini. Mari kita buka dari kitab Bilangan pasal 5. Kitab Bilangan pasal 5 ayat 1 sampai 4 yang mengatakan satu hal yang terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan, haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan dari Bilangan pasal 5 ayat 1 sampai 4. Saudara yang terkasih, ketika kita membaca firman Tuhan ini, maka muncul banyak sekali pertanyaan, muncul banyak sekali pemikiran-pemikiran mengapa ayat ini dimunculkan, dan mengapa Allah bertindak demikian memerintahkan Musa untuk orang-orang yang sedang mengalami kesakitan. Nah, dikasih, kalau kita lihat teks ini, maka akan muncul satu pemikiran. Apakah Allah itu diskriminatif? Nah, dikasih, apakah Allah itu diskriminatif? Orang yang sakit itu butuh perhatian. Orang yang sakit itu butuh pertolongan. Mengapa harus disuruh keluar dari perkemahan dan pergi? Itulah satu pertanyaan
yang bisa muncul karena firman Tuhan dengan jelas memperkatakan di sana, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang melakukan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan, baik itu laki-laki maupun perempuan, sebagaimana di bilangan ini. Orang yang sakit fisiknya lemah, orang itu tidak bisa berbuat banyak, maka membutuhkan pertolongan, membutuhkan pendampingan, dan ada orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah saat di luar kemah akan membaik? Itulah kasih kondisi yang ada. Dia juga dalam teks itu menyangkut mengenai orang yang bersentuhan dengan jenazah pun mereka juga harus meninggalkan perkemahan dan keluar ke satu tempat. Mengapa PBKC? Itulah pertanyaan. Mengapa Allah memerintahkan Musa supaya orang yang sakit itu, sakit menular itu, mereka keluar dari perkemahan? Mereka ada satu tempat tersendiri dan tidak bersama-sama dengan orang-orang yang sehat atau keluarganya di perkemahan itu. Baik yang orang sakit maupun orang yang telah bersentuhan atau yang merawatnya. Saudaraku, dari situ maka muncul pertanyaan lagi, mengapa Allah kok tidak langsung menyembuhkan orang sakit tersebut? Mengapa Allah tidak langsung mengangkat sakitnya sehingga orang itu harus keluar dari perkemahan? Mereka tidak akan mengalami penyakit yang dialaminya dan penularan yang ada seperti dalam konsep di bilangan ini. Mengapa Allah memberikan perintah demikian? Mengapa Allah tidak memberikan perlindungan sehingga mereka sakit dan keluar dari keluarganya, keluar dari perkemahan dan tinggal di satu tempat di luar perkampungan itu? Ada satu tujuan yang indah, saudaraku. Nah, disinilah letak bagaimana Allah itu memperhatikan dan menjaga umat pilihannya. Di letak Allah sungguh mengasihi seluruh umat Tuhan, baik mereka yang sedang mengalami sakit itu, mungkin orang-orang yang di sekitarnya, keluarga dan perkumpulan yang ada di kampung atau desanya itu. Jadi PKC di situ yang dituntut adalah pendisiplinan dan ketaatan. Nah, jika kita perhatikan firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, pun menyatakan bahwa Allah itu menghendaki ketertiban, tidak menghendaki kekacauan, baik dalam kehidupan keseharian maupun di dalam ibadah. Konsepnya saat itu berhubungan dengan ibadah. Artinya ketertiban, keteraturan, semua tertata di hadapan Tuhan. Dan itu semua akan terjadi ketika ada ketaatan, ketika ada pendisiplinan dan hidup dan kehidupannya. Saudaraku, saat Tuhan Yesus memasuki sebuah desa, itu di kisah di Lukas, di luar desa ada 10 orang yang kena kusta. Ketika Tuhan Yesus mau memasukinya, 10 orang itu berteriak minta Tuhan menyembuhkan. Jikalau mendaki, itu firman Tuhan memperkatakan demikian. Dan di konsep itu firman Tuhan mengatakan mereka berdiri agak jauh. Nah, saya ulangi, ketika Tuhan Yesus memasuki suatu kampungan desa, maka masuk itu ada orang-orang kusta yang berdiri di sana. Mereka meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus itu. Dan memang Tuhan nyatakan, tapi firman Tuhan menuliskan mereka berdiri agak jauh. Mengapa Tuhan Yesus tidak langsung melihat mereka dan sebagainya? Apakah Allah tidak akan menyatakan kuasanya? Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk memperlihatkan kepada imam. Nah, itu kasih sesuatu yang tidak sesuai dengan logika. Orang yang sakit membutuhkan obat atau dijamah atau udah bus sembuh. Nah, tapi Tuhan Yesus yang memerintahkan adalah karena perlihatkan kepada imam.
Memang kalau kita berada di situ sesuatu yang mudah, gampang, tinggal pergi saja, kelihatannya mudah kasih. Tetapi ketika kita semakin dalam ke sana, apa mereka serta-merta akan menentang dan bisa ketemu dengan iman? Tidak. Jadi Tuhan Yesus mau membawa pemikiran dan kehidupan umat Tuhan itu bahwa mari lakukan sebagaimana dilakukannya. Walaupun dalam Tuhan prosedur itu tetap dijalani. Dan di situ ayat lain menyatakan ketika mereka dalam tengah perjalanan mereka disembuhkan, yang satu kembali kepada Tuhan Yesus sujud, Tuhan Yesus yang memperkatakan pergilah, imanmu telah menyembuhkan. Artinya berkasih, pendisiplinan dan ketaatan sangat dibutuhkan untuk menghadapi segala kondisi yang ada pada saat ini. Mungkin kita berkatakan bahwa saya tidak apa-apa, tetapi berdasarkan dari firman Tuhan, terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kehidupan dan kebersamaan, mari berkasih, kita akan mempertanyakan mengapa Tuhan terjadi demikian, mengapa Tuhan tidak langsung menyatakan mukjizat dan kuasanya. Bahkan dari kiriman ada satu orang pendeta di Amerika namanya Serban Sito, kemudian dia memperkatakan dengan sungkanya ketika dia beritahu jangan lakukan ibadah dengan arogan mengatakan sama ibadah, dan dia mengatakan menghardik dan mengusir virus itu, tapi beberapa hari kemudian dia meninggal karena terpapar COVID itu. Jadi berkasih, sekali lagi saya diulangi bahwa dibutuhkan kedisiplinan dan ketaatan untuk menghadapi setiap problem yang ada. Lebih lagi kondisi di akhir ini. Kita ingat ketika Tuhan Yesus diberitahu bahwa Lazarus dan sakit kemudian langsung mati, Tuhan Yesus katakan sudah tunggu dulu, besok baru ke sana. Mengapa Tuhan Yesus berbuat demikian? Mengapa Tuhan Yesus tidak langsung berbuat dan bertindak untuk mengatasi Lazarus yang dikasih itu? Mengapa Tuhan Yesus harus menunda kedatangannya untuk menyatakan kuasa di sana? Saudara kasih, Allah ingin menyatakan kuasanya dan membukakan setiap mata. Jalan Tuhan itu tidak seperti apa yang dipikirkan oleh manusia, dan berjalan dalam jalan Tuhan dibutuhkan ketaatan dan kedisiplinan. Maka dari itu, saudaraku, apa yang perlu kita dan harus lakukan di hari ini? Mari kita akan belajar disiplin dan taat di hadapan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, ketika saya diarahkan dan diminta untuk menyatakan diri, saya akan keluar kota, saya akan keluar kota. Dan kalau saya harus mengunjungi kecamatan, ketemu jemaat Tuhan, baik dari BPP maupun dari pemerintah setempat, harus mempergunakan protokol. Saya berusaha ikuti agar itu. Karena apa? Karena saya tidak mau tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, Tuhan Yesus sungguh mengasihi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ada satu rencana yang terindah yang Tuhan Yesus mau nyatakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara di hari ini. Mari kita akan melangkah bersama dengan Dia. Kita akan terus melangkah dengan penuh kesemangatan bersama dengan Dia, melalui ketaatan kita kepada Allah dengan wujud nyata percayaan kita kepada peraturan dan ketetapan-ketetapan yang ada di pemerintahan setempat. Kita tidak akan menyatakan mengapa Tuhan Engkau tidak bertindak langsung, tapi mari kita akan belajar bahwa bersama dengan Allah kita akan melakukan segala perkara. Dan ketika kita bersama dengan Tuhan, yang Allah mau adalah
mari kita disiplin dan taat. Apa yang dilakukan? Sekali lagi, mari kita akan ada bersama dengan Tuhan, mempergunakan waktu untuk sungguh menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Taat, menyembah dan mengagungkan namanya. Disiplin dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan keseharian. Tuhan Yesus akan katakan dalam kehidupan dan keluargamu, mari kita bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan berkarya bagi keluarga kita. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, diwujud nyatakan dalam keluargamu, jadilah orang disiplin dan taat dalam menghadapi segala kondisi yang ada pada hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus memberkati keluargamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami belajar sedikit mengenai firman-Mu pada saat ini, sehingga kami boleh melihat ketika sesuatu terjadi, Engkau menghendaki kedisiplinan dan ketaatan kami. Sehingga hamba-Mu sebagai alat-Mu ya Bapa, menyerahkan seluruh jemaat-Mu sekalian, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Mari Bapa campur tangan di dalam kehidupan, kerjaan dan kesehariannya. Sehingga setiap anak-anak-Mu ada dalam rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera-Mu itu, dan kami akan wujud nyatakan melalui ketaatan dan kedisiplinan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang Engkau berikan bagi kami sekalian. Sehingga saat ini ya Bapa, hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu sekalian. Engkau yang memanggilnya, Engkau yang mengasihinya, dan Engkau pula yang akan membawa seluruh jemaat-Mu masuk ke dalam rancangan-Mu. Mari Bapa, Engkau akan lawat satu persatu, Engkau akan jamah satu persatu, Engkau akan berkati satu persatu dalam keluarga dan kehidupannya masing-masing. Jika apapun yang mereka hadapi, apapun mereka rindukan dan pergumulkan saat ini, mungkin masalah finansial, mungkin masalah usaha dan pengembangan kehidupan dalam kondisi yang terjadi saat ini, Tuhan Yesus bercampur tangan. Kami tidak tahu apa yang dilakukan, tapi kami tahu bahwa Engkau ajaib dan dahsyat. Engkau yang mengasihi anak-anak-Mu, Engkau yang merancangkan terbaik bagi anak-anak-Mu. Maka Engkau pula yang akan terus menyertai dan melangkah bersama-sama dengan anak-anak-Mu. Mari Bapa, Engkau akan memberkati kehidupannya, dan dia seluruh jemaat Tuhan boleh tercukupkan karena Engkau. Kebutuhan keseharian, kebutuhan dan pengembangan kehidupan, bahkan mungkin ada tanggungan-tanggungan yang terselesaikannya. Kami hanya mengatakannya dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati anak-anak-Mu, Engkau akan membukakan tingkat langit berkat-Mu, sudah kehendak dan pimpinan kuasa-Mu. Karena kehendak-Mu lebih dahsyat dari apa yang kami pikirkan atau logika yang ada dalam diri kami. Dan juga ya Bapa, Hamba serahkan seluruh jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Apapun sakit penyakitnya, apapun kelemahan tubuhnya, kami tahu bahwa Engkau Tuhan Yesus tabib surgawi, dan Engkau memperkatakan oleh bilur-bilur-Mu yang sakit menjadi sembuh. Itulah yang kami klaim ya Bapa, bila Engkau akan menjamah setiap anak-anak-Mu sekalian, sehingga semua anak-anak-Mu yang sakit Engkau sembuhkan. Dan juga ya Bapa, Hamba taruhkan seluruh jemaat-Mu ke tangan kuasa-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau akan melingkupi anak-anak-Mu sekalian. Engkau membentengi keluarga lepas keluarga, Engkau membentengi bisnis dan usahanya, bahkan rancangan-rancangan yang ada. Terima kasih Bapa, Engkau akan terus menyertai dan memberkati seluruh jemaat-Mu yang terus melakukan ibadah bersama-sama dan ada di tengah keluarganya, di rumahnya masing-masing. Biarlah waktu yang terindahnya Bapa, mereka boleh mengerti begitu indahnya bersama dengan keluarga, dan rancangan-Mu begitu indah atas anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, Hamba juga serahkan bangsa ini ke tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan, Engkau akan campur tangan, Engkau yang telah
milik pemerintah kami, maka Engkau pula yang campur tangan, sehingga Engkau akan memberikan hikmat untuk bersegera penyelesaian satu problem bagi bangsa ini, terkhususnya mengenai COVID-19 ya Bapa. Mencegah seluruh masyarakat, kira mereka semua boleh bekerja sama, bersehati untuk menyelesaikan masalah bangsa ini ya Bapa, sehingga segala sesuatunya akan berakhir karena Engkau yang campur tangan dan memberkatinya, dan akan pulih kembali jadi bangsa yang terberkati karena Engkau. Hanya Bapa, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu, dan kami letakkan di bawah kaki salib-Mu untuk memberkati, dan kami hanya beri sambut hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-berkat-Mu sajalah yang nyata. Saudaraku yang terkasih, sadarilah bahwa Tuhan Yesus itu sungguh mengasihimu, dan Tuhan Yesus itu memiliki satu rencana indah dalam kehidupanmu, keluargamu, dan langkah-langkah kehidupanmu. Maka dari itu saudaraku, terus arahkan hati dan kehidupanmu kepada Tuhan Yesus, dan tetaplah bersemangat menjalani kepercayaan Tuhan, karena disitulah Allah menetapkan kegenapan janji-janji berkat-Nya. Dan akhirnya jemaat, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa. Biarlah segala hikmat dan urapannya nyata di dalam kehidupanmu, dan biarlah dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu berikan keselamatan dan membawa masuk ke dalam keselamatan kekal. Dan biarlah dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin, menolong, melawat, menaungi, melindungi, dan melingkupi kehidupanmu. Allah memberkati kehidupanmu, Allah memberkati rumah tanggamu, Allah memberkati keluargamu, Allah memberkati dapurmu dan menyediakan makan minummu, Allah memberkati usaha dan mata pencaharianmu, sehingga apapun yang saudara lakukan, Allah memberikan keberhasilan. Apapun yang saudara kerjakan, Allah memberikan keberuntungan. Dan biarlah Allah menetapkan saudara itu menjadi umat pemenang untuk menikmati dari segala jerih payah dan usahamu. Dan biarlah Allah dari tempat yang tinggi itu akan terus menyertai dan memberkati perjalanan bisnismu sepanjang minggu ini. Dan bila hanya di dalam nama Tuhan Yesus berkat-berkat ini termeteraikan. Haleluya. Amin.